Bab 1699, Tamat 1. Meila Sang. Melihat wajah yang familiar di depannya, Sander hanya terpaku di tempatnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kehendak tiada batas itu sebenarnya adalah Meila Sang. Bagaimana itu mungkin? Bukan hanya Sander, semua orang di sekitarnya juga mengerutkan kening. Tentu saja mereka juga sedikit terkejut. Orang-orang dari alam semesta mula bingung apa kehendak tiada batas mengenal Sander. Sander memiliki kekuatan keyakinan, dan kehendak tertinggi juga memilikinya. Lalu, kekuatan keyakinan itu persis sama. Hal ini membingungkan mereka semua. Sander menatap Meila yang tengah tersenyum, lalu bertanya, "Kamu adalah kehendak tiada batas?" Meila berkata, "Itu adalah panggilan orang lain padaku. Nama asliku adalah Meila Sang." Sander bertanya lagi, "Apakah kamu yang mengatur semua ini?" Meila tersenyum dan berkata, "Jangan tanya lagi, ikuti saja aku." Setelah berkata demikian, dia berbalik badan berjalan pergi. Sander tidak bergerak. Meila menoleh menatap Sander dan tersenyum, "Kamu takut aku melukaimu?" Sander menatapnya, lalu mengikutinya menuju jalan surgawi. Di sekeliling, para master saling memandang dengan bingung apa yang terjadi. Mereka sangat bingung pada saat itu. Arya sedang lollipop, namun matanya selalu tertuju pada Meila. Si putih sudah siap untuk mengeluarkan palu tak dikenal, siap menyerang kapan saja. Setelah sampai di jalan surgawi, Meila menoleh Sander yang terdiam dan berkata sambil tersenyum, "Aku tahu kamu memiliki beberapa keraguan. Aku juga dapat memberitahumu dengan sangat jujur bahwa ketika aku pertama kali pergi mencarimu, itu memang untuk membunuhmu." Sander berkata, "Mengapa kamu berubah pikiran kemudian?" Meila berkata, "Dua alasan. Yang pertama adalah kamu memberiku harapan." Sander sedikit mengerutkan kening, "Harapan?" Meila menganggukkan kepala, "Bahkan di saat-saat sulit, kamu tidak akan mengorbankan semua makhluk hidup." Sander menatap Meila dan bertanya, "Lalu mengapa kamu ingin memulai kembali alam semesta dan menghancurkan semua makhluk hidup?" Meila tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi bertanya, "Kamu tahu alasan kedua?" Sander berkata, "Apa?" Meila berkata dengan serius, "Saling mengikat." Sander sedikit bingung, "Saling mengikat?" Meila menganggukkan kepala, "Ketertiban membatasi ketertiban." Sander masih bingung. Namun Meila tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membawanya ke atas. Semua orang di sekitar memperhatikan mereka berdua. Peradaban alam semesta mula yang telah menyerah sebelumnya kini sedikit panik. Sial, hubungan antara kedua orang ini tidak biasa. Jangan sampai ujung-ujungnya mereka yang dipermainkan. Di jalan surgawi, Meila menatap jalan surgawi dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu ingat masalah yang pernah kuceritakan padamu? Saat itu aku berkata bahwa ada masalah dengan ketertibanku. Sebenarnya yang kumaksud bukan hanya ketertiban para dewa, tetapi semua hukum ketertibanku. Aku sudah memberitahumu bahwa aku adalah sumber utama dari semua hukum ketertiban, tapi kamu mungkin telah melupakannya." Sander terdiam, mengingat masa lalu, dan segera dia mengingatnya. Meila memang pernah mengatakan ini padanya. Dia juga teringat apa yang Bibi Oril katakan kepadanya sebelum pergi, "Ada beberapa hal kamu harus alami sendiri, dan aku tidak bisa berkata banyak." Sekarang tampaknya Bibi Oril benar-benar telah menemukan sesuatu pada saat itu. Meila tampak tahu apa yang dipikirkan Sander dan tersenyum, "Bibi Oril memang menemukan sesuatu, tapi dia tidak memberitahumu. Kamu tahu niatnya?" Sander menoleh dan menatap Meila, "Kamu baru saja mengatakan bahwa ketertiban membatasi ketertiban. Sebenarnya, ketertiban juga menyatu dengan ketertiban, kan?" Meila menganggukkan kepala, "Itu saling mengikat juga saling menyatu." Sander berkata, "Tidak peduli berapa banyak orang yang percaya padaku, kamu akan mendapatkan kekuatan keyakinan yang sama." Meila tersenyum dan berkata, "Ya." Sander menatapnya,
Ini juga alasan sebenarnya mengapa kamu datang mencariku, benar? Meila tersenyum namun tidak mengatakan apa-apa. Sander tertawa sendiri. Kartu truf terkuatnya sebenarnya adalah kekuatan keyakinan semua makhluk hidup sekarang. Tidak peduli berapa banyak orang yang percaya kepadanya, Meila dapat memperoleh kekuatan keyakinan yang sama. Tidak ada jalan lain. Siapa yang menyuruhnya untuk percaya pada orang ini dan menggabungkan hukum Guanxuan dengan metode Senming? Semua orang memperhatikan Meila dan Sander berjalan menuju ujung jalan surgawi. Sebagian besar orang sangat kebingungan pada saat ini. Apakah pertarungan ini akan terjadi? Pemilik pena Tao menatap Sander dengan tatapan tenang dan tidak terkejut. Tidak lama kemudian, Meila membawa Sander ke ujung jalan. Dia menoleh ke arah Sander yang tampak tidak senang, lalu berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu merasa aku telah menipumu?" Sander menjawab tanpa ragu, "Ya." Meila tersenyum dan berkata, "Kamu terkadang sangat pintar, dan terkadang sedikit bodoh." Sander sedikit bingung. Meila tiba-tiba berbalik badan dan menunjuk jalan menuju surga di bawah kakinya. "Apakah menurutmu ini jalan surgawi?" Sander menatap Meila, "Apa maksudmu?" Meila berkata, "Ini sama sekali bukan jalan surgawi yang sebenarnya. Aku akan menunjukkan kepadamu apa jalan surgawi yang sebenarnya." Jalan surgawi yang sebenarnya. Sander semakin bingung. Meila tiba-tiba berbalik badan dan mengayunkan tangannya ke depan. Dengan ayunan ini, sebuah gambar tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Bima Sakti, planet Mars. Tepat ketika Sander dan yang lainnya tengah kebingungan, tiba-tiba, aura mengerikan tiba-tiba membubung ke angkasa disertai dengan sebuah tangan raksasa di planet Mars. Tangan raksasa itu melesat keluar dari permukaan planet dan melesat lariksum ke langit di atas planet bumi dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Boom! Tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat di suatu area planet bumi, kemudian terbentuklah jalan dari sana. Jalan ini melintasi waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya dan terhubung langsung dengan jalan surgawi di bawah kaki Sander dan yang lainnya. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Sander juga penuh dengan kebingungan. Jalan itu sangat aneh. Ketika muncul terhubung dengan jalan surgawi di bawah kaki mereka, setiap orang memiliki perasaan yang sangat aneh, seolah-olah mimpi dan kenyataan menyatu. Perasaan yang sangat nyata. Jalan itu memberikan semua orang rasa yang nyata. Mengapa ada perasaan seperti ini? Semua orang bingung. Sander menoleh Meila, "Apa ini?" Meila memandang jalan baru itu dan berkata dengan santai, "Ini adalah jalan surgawi yang sesungguhnya, jalan surgawi yang mengarah ke dunia nyata." Sander tercengang, "Dunia nyata?" Meila menganggukkan kepala, "Aku memang kehendak tiada batas, tujuan akhir dari sumber alam semesta ini, dan sumber dari hukum ketertiban. Tapi tahukah kamu apa masih ada apa di ujung sana?" Sambil berkata demikian, dia menoleh ke arah Sander dan berkata sambil tersenyum, "Sang Pencipta." Sang Pencipta. Sander berkata dengan serius, "Maksudmu seperti seorang pelukis?" Meila menganggukkan kepala, dan dia melihat ke ujung jalan surgawi yang sesungguhnya. Ya, itulah awal dari segalanya. Dialah yang akan memulai kembali alam semesta setiap periode. Sander bingung, mengapa dia melakukan itu. Meila berkata, "Mengorbankan semua makhluk hidup dan teruslah meningkatkan kekuatan diri sendiri." Dengan kata lain, ketika daun sudah tumbuh lebat, maka harus dipotong. Sander terdiam. Meila menatap ke ujung jalan yang sebenarnya. Jika semua makhluk hidup ingin benar-benar mengendalikan takdir mereka sendiri, mereka harus berurusan dengan Sang Pencipta. Jika tidak, semuanya adalah siklus, semuanya sudah ditentukan sebelumnya, dan mereka tidak akan pernah bisa lepas dari apa yang disebut takdir. Sambil berbicara, dia melirik ke arah master dari berbagai era, dari zaman kuno hingga sekarang. "Aku telah menunggu orang yang benar-benar bisa menjadi penguasa. Sayangnya,
Tidak ada orang seperti itu di era sebelumnya. Bahkan, aku telah menyerah. Karena aku menyadari dalam banyak kasus, semakin kuat kekuatan seseorang, semakin egois mereka, dan semakin acuh tak acuh mereka terhadap kehidupan. Sampai kemudian seseorang memberitahuku tentangmu, dia berkata kamu bisa melakukannya, tapi aku tetap tidak mau mempercayainya, dan dia tetap bersikeras berkata bahwa jika aku tidak mempercayainya, maka dia akan berdiri di pihakmu. Dia membuatku tertarik padamu, jadi aku memutuskan untuk datang dan menemuimu secara langsung. Ini yang kupikirkan saat itu, jika kamu tidak bisa melakukannya, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu, jika kamu bisa. Pada titik ini, dia tertawa, kalau begitu ketertiban harus mengikat ketertiban. Sander bertanya, siapa dia itu? Meyla berkata, dia pernah taruhan denganmu. Kalian semua tampaknya memanggilnya Ketua Jennifer, tapi aku lebih suka memanggilnya Jennifer. Ketua Jennifer. Sander sedikit terkejut, dan dia teringat pada taruhan yang mereka buat. Meyla tersenyum dan berkata, meskipun dia menyetujuimu, aku tetap memutuskan untuk menemuimu secara langsung. Saat pertama kali melihatmu, oh ya, pamanmu juga ada di sana, dan aku juga melihat bibimu saat itu. Mereka adalah orang-orang yang sangat berkuasa. Mereka tahu asal-usulku, tapi mereka tidak menghentikanku. Sander berkata, ini adalah jalan yang aku pilih sendiri. Mereka berharap aku bisa menjalaninya sendiri. Lagi pula, kamu tidak menindasku. Sambil berkata demikian, dia menatap Meyla dan berkata, jika saat itu aku tidak dapat lulus ujian darimu, maka musuh terbesarku sebenarnya adalah dirimu, benar? Meyla tersenyum dan berkata, tidak, aku tidak menganggapmu musuh. Sander sedikit terkejut, lalu dia tersenyum masam. Dia mengerti apa yang dimaksud Meyla jika dia adalah Raja Bekingan, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi musuhnya. Seolah memikirkan sesuatu, Sander bertanya, pemilik Penatao. Sambil berkata demikian, dia melirik ke arah pemilik Penatao yang berada di kejauhan. Pemilik Penatao meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Meyla tersenyum dan berkata, identitasnya. Bibimu dan yang lainnya juga mengetahuinya. Intinya, dia tidak ingin menjadi boneka lagi, jadi dia ingin melawan. Sander terdiam, dia sudah mengerti sesuatu. Meyla tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu ingat hadiah kecil dan hadiah besar yang aku ceritakan? Sander menatap Meyla, Meyla mengulurkan tangannya dan tersenyum, kultivator pedang cilik, apakah kamu bersedia bertarung bersamaku demi semua makhluk hidup? Setelah Sander menatap Meyla sejenak, dia mengulurkan tangan dan memegang tangannya, tentu saja. Meyla tersenyum, lalu dia menggandeng tangan Sander dan berjalan menuju jalan surgawi yang sesungguhnya. Saat dia dan Sander menginjakkan kaki di jalan surgawi yang sesungguhnya, pupil mata Sander tiba-tiba mengecil, dan dia melihat tubuhnya serta jiwa pedang di sekelilingnya mulai menghilang dengan cepat. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Perasaan ini pernah dia rasakan sebelumnya, saat dia menghadapi dunia kehampaan di reruntuhan kuno. Pada saat ini, Meyla tiba-tiba tersenyum dan berkata, semua umat manusia, bantu aku. Setelah mengatakan itu, boom! Dalam sekejap, kekuatan keyakinan yang tak terbatas tiba-tiba terkumpul dari langit dan bumi. Aura Meyla meningkat dengan pesat. Itulah kekuatan keyakinan semua makhluk hidup sepanjang sejarah. Dan pada saat ini, aura Sander juga meningkat pesat dalam sekejap. Dia memperoleh kekuatan keyakinan sebanyak yang diperoleh Meyla. Merasakan kekuatan keyakinan yang tak terbatas dan mengerikan di tubuhnya, Sander tercengang. Meyla menoleh ke arah Sander dan berkedip, suka. Sander benar-benar terkejut. Pada saat ini, apa yang diperolehnya bukan hanya kekuatan keyakinan dari alam semesta mula, tetapi juga kekuatan keyakinan dari para master terhebat di semua era sebelumnya. Sekarang berada di tingkatan apa? Dia tidak tahu.
Dia hanya tahu, dia benar-benar merasa tak terkalahkan sekarang. Serius, dia merasa dia benar-benar bisa bersaing ketat dengan ayahnya kali ini. Meskipun kekuatan keyakinannya akan dibagi dengan Meila, kekuatan keyakinan Meila juga akan dibagi dengannya. Tidak ada seorang pun yang rugi. Meila menundukkan kepalanya dan melihat jalan di bawah kakinya. Untuk mencapai dunia nyata, seseorang harus melalui jalan surgawi yang nyata. Dan para petinggi tidak mengizinkan orang-orang di bawah untuk melihat dunia nyata. Jadi, di jalan surgawi yang nyata ini, mereka meninggalkan jalan agung kenyataan yang merupakan jalan menuju dunia nyata. Saat dia berbicara, dia menatap Sander. Kita harus bekerja sama untuk menekan jalan agung kenyataan ini dan membuka jalan baru bagi semua makhluk hidup. Sander menganggukkan kepala. Oke. Meila tersenyum dan berkata, ayo sama-sama. Setelah pembicaraan, mereka berdua tiba-tiba melangkah maju. Satu langkah, kekuatan keyakinan yang mengerikan tiba-tiba mengalir keluar dari tubuh mereka dan membuka surgawi yang sesungguhnya. Menekan jalan agung kenyataan. Di bawah, pemilik pena Tao tiba-tiba berjalan keluar. Dia memandang semua orang dan berkata, bukankah kalian selalu ingin pergi ke ujung jalan surgawi? Bukankah kalian ingin menerobos belenggu peradaban kalian? Bukankah kalian ingin mengubah takdir kalian? Sembari berkata demikian, dia menoleh jalan surgawi yang sesungguhnya. Tatapan matanya sangat tajam, dan dia berteriak, jalan menuju surgawi. Jalan menuju surgawi. Usai berkata, dia memimpin dan bergegas keluar. Lalu semua master berteriak serempak, jalan menuju surgawi. Semua master terbang ke langit dan bergegas menuju jalan nyata. Satu persatu dari mereka bergegas menuju jalan nyata menuju surgawi dengan sekuat tenaga. Bersambung.